Alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bermunajat kepada Allah yang pertama untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh, dan untuk orang tua kita yang masih hidup sehat, kuat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini gaya baru, mic-nya 2. Ini mantap juga. Untung biar kenceng. Ini mic-nya sampai keluar. Itu, sampai keluar. Mic keluar ya, alhamdulillah. Kalau mic dalam kasihan. Cuma yang dalam aja yang dapat. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sampai pada lafaz ya, sama lafaz lafaz mengucapkan niat. Disepakati oleh para ulama, kita ulangi sedikit, disepakati oleh para ulama niat dalam hati. Lafaz itu pengingat oleh mazhab Syafi'i. Itu sudah clear itu. Tak perlu diperdebatkan. Yang mau pakai niat silakan, yang penting jangan ganggu orang lain. Artinya jangan berniat tapi kenceng-kenceng usolli. Itu sama aja merusak orang lain namanya itu. Cukup dalam hati, kalau enggak ya ucapkan boleh, tak ada masalah. Tapi tolong mengucapkannya itu pakai hati yang benar. Bismillah. Saya setelah ini, kalau tidak salah, setelah kajian ini pada bulan yang lalu, 1 hari kemudian ada yang nanya, Ustaz, kemarin itu saya ada sholat maghrib, cuma saya lupa, saya niatnya sholat isya, gimana itu Ustaz? Ternyata ada Pak kejadian begitu itu. Ternyata Pak, saya kira cuma cerita-cerita aja, ternyata faktanya begitu ada gitu. Ya begitulah cerita dalam persoalan. Bapak Ibu ingat ya, persoalan begini itu tidak hanya ada di saat sekarang. Persoalan yang kita sampaikan ini, makanya kalau yang paham tentang fikih itu senyum-senyum dia Pak. Ikhtilaf begini itu sudah ada masa Nabi, bukan sekarang. Nabi masih hidup saja banyak ikhtilaf. Tapi ada tempat bertanya. Di mana tempat bertanyanya? Nabi. Sahabat, masih ada sahabat meskipun ada ikhtilaf, apalagi setelahnya. Baik tabi'in, tabi'in, begitupun ulama-ulama salafus salih. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada lafzut takbir. Allahu Akbar. Kalimat ini disepakati oleh para ulama semuanya. Tidak ada kalimat yang lain selain daripada Allahu Akbar. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena saya orang pemikiran, saya sampaikan, ada kelompok tertentu yang boleh mengucapkan begini, Allah Maha Besar, kata dia. Ada. Loh, saya mengatakan apa adanya Pak, ada. Makanya kita perlu menekankan, apakah lafzut takbir Allahu Akbar ini disepakati oleh semua ulama? Bukan persoalan disepakati atau tidak disepakati oleh para ulama. Lafaz ini tidak ada duanya untuk dalam takbiratul ihram. Bisa dipahami ya? Tidak ada. Jadi tidak boleh kami mengucapkan Allah Maha Besar Ustaz, Allah yang agung, artinya kan sama. Kan Allah paham juga. Kata para ulama tidak. Haram. Bukan makruh, tapi tidak sah kalau dia mengucapkan Allah yang Maha Besar. Maksud cuma mengucapkan Allahu Akbar aja tak bisa. Tapi Ustaz, tetangga saya itu bisu, tak bisa dia bercakap, jangan dipaksakan. Itu lain cerita pertanyaan itu Pak. Ya, yang begini-begini, yang ada sifatnya illah, ada sebab, tidak usah ditanyakan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Maka kemudian kata para ulama, takbiratul ihram. Nabi bersabda, miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha taslim. Salat itu adalah satu hal
gerakan atau perilaku perbuatan yang sempurna dan bersih dibuka dengan takbir, di akhir dengan salam. Baik. Innahu la yatimu salat la tatimu salat li ahadin minan nasi hatta yukabbira atau hatta yatawadda. Satu. Yang kedua, fayadha'ul wudu mawati'ahu thumma yaqul Allahu akbar. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak wudu. Dan wudunya harus sempurna. Nah, ini kita sudah, Bapak Ibu sudah dibahas nih masalah wudu dengan Ustaz yang sebelumnya. Berarti sudah sempurna. Salah satu syarat, salah satu yang menjadi sahnya salat kita adalah wudu. Kalau tak ada wudu, tak sah. Kalau tayamum bagaimana? Tidak usah dibahas. Ini sudah selesai. Kembali kepada poin tadi. Kemudian apa perbuatan selanjutnya? Tuma'ninatun. Nah, ini yang perlu saya kasih tahu. Ini penting dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i penting. Begitu juga sebenarnya dalam beberapa mazhab yang lain, termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi saya ambil Syafi'i saja. Bapak Ibu, ada sunnah yang harus Bapak Ibu pegang sebelum melaksanakan takbir. Saya izin ya Bapak Ibu, izin. Jadi kalau kita sholat, setelah saya wudu, masuk ke masjid, sebelum sholat, jangan cepat-cepat berburu takbir, Allahu Akbar, jangan. Tenangkan dulu, bareng 10 detik. Tenangkan dulu, rapikan yang mau dirapikan. Setelah rapi, berdiri tegak dengan tenang, baru kemudian takbir, Allahu Akbar. Inilah alasan mengapa para ulama mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Tahu Bapak Ibu al-ajalah? Artinya ketergesa-gesaan itu bagian daripada perbuatan syaitan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tergesa-gesa dalam sholat, tiba-tiba datang Allahu Akbar, ini setannya itu akan membuat kita sholatnya nggak tenang. Itu nggak akan tenang sholatnya. Jadi perlu tenang dulu. Setelah tenang, Allahu Akbar. Nah, itu enak Bu, tenang. Kita sholat tuh tenang. Zikir tuh artinya begitu. Arti sholat itu zikir. Arti zikir itu tuma'ninatun, dan tenang. Ya, zikir tuh mengingat Allah benar, tapi mengingat Allah dalam keadaan tenang. Bisa dipahami ya? Sholat itu artinya penghambaan benar. Sholat itu artinya sujud semua benar. Secara makna, bukan secara bahasa. Artinya kita butuh ketenangan. Oke Bapak Ibu ya? Maka dimulailah dengan kalimat yang sangat esensial. Nama kalimat tersebut takbir, pengagungan Allah. Allahu Akbar. Ustaz, ada pertanyaan. Takbirnya panjang apa pendek? Ah, ini dia. Ada orang yang takbirnya panjang, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Kita kaji dalam urusan ini, bisa kita kaji. Kaji dulu dalam ilmu tajwidnya. Kalau dalam ilmu tajwid berapa harakat dia? 2. Allahu Akbar, cukup. Berarti kalau Allahu Akbar itu kepanjangan Ustaz. Gimana? Itu salah apa tak salah? Oke ya Bapak Ibu ya. Ini poin pentingnya. Satu, kata para ulama, ada yang mengatakan makruh. Makruh. Yang kedua, kata para ulama, mubah, boleh saja. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan sunnah dipanjangkan takbirnya, tidak ada. Bisa dipahami? Tapi kalau dia Allahu Akbar, itu tidak ada. Itu tidak ada ya. Allahu Akbar, itu tidak ada. Tidak ada. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tidak ada. Jadi itulah tujuannya, ketenangan tadi. Jadi jangan tergesa-gesa kalau mau sholat itu. Ustadz, kami sudah masbuk. Betul. Semasbuk-masbuknya Bapak Ibu tetap memulai dengan ketenangan. Baik, sekarang lafaz takbir tadi sudah. Allahu Akbar. Anna thalathatal a'immah, 3 ulama-ulama mazhab, imam-imam mazhab. Sebutlah namanya. Yang pertama, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan lafaz takbir adalah Allahu Akbar. Atau ada ataunya, Allahul Akbar. Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Lafaznya sama, cuma tambahannya ada alif lam di depannya. Satu tak pakai alif lam, Allahu Akbar, tidak ada alif lam. Yang kedua, Allahul Akbar. Jadi paham ya?
Dua-duanya maknanya sebenarnya hampir bersamaan, hanya terletak pada sifat mausufnya saja dalam ilmu bahasa Arab. Bapak Ibu tak perlu diperpanjang persoalan ini, yang jelas lafaznya cuma satu, takbirnya Allahu Akbar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang sholat dengan takbir yang berbeda, mohon maaf, itu perlu ditanyakan setelah selesai sholatnya dia. Itu dari mana asalnya? Boleh kami tahu? Itu boleh tanya, tidak ada masalah. Kalau salah bisa kita luruskan. Tapi kata dia ada dalil yang lain. Kata dalilnya apa? Artinya kan sama ini. Itu perlu kita perlurus yang bengkok-bengkok begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tapi dia sudah derajatnya tasawuf sufi Ustaz. Tidak ada. Tidak usah percaya betul kalau begitu-begitu itu. Jadi sesuatu yang menyimpang, mohon maaf Bapak Ibu, sesuatu yang menyimpang itu tidak bisa kita benarkan, apapun itu alasannya tidak bisa dibenarkan. Contoh ya, ada orang sholat pakai Allah Maha Besar gitu. Apapun dalil yang dia buat tidak ada, tidak bisa kita benarkan, karena tak ada satupun dalil yang membenarkan itu masalahnya. Tidak ada satupun dalil yang membenarkan sesuatu yang tidak benar. Contoh lagi, ada orang Allah, terus kemudian tangannya ini ditaruh, dilipatnya di bawah sekali, entah di pahanya sebelah kanan atau kiri. Itu tidak ada dalilnya. Kalau sebelah kanan masih ada, sebelah kiri masih ada. Tapi kalau sudah ke bawah, di paha tidak ada. Bahkan tidak melipat pun ada. Ini poin penting. Jadi sesuatu yang kadang-kadang kita tidak ketahui, itu perlu kita pelajari dari sini. Itulah tujuannya muncul namanya fiqhul ikhtilaf, fikih perbedaan, atau fiqhul maqarid, perbedaan. Baik, lafaz takbir tadi sudah. Kemudian ada mazhab Imam Abu Hanifah. Semua bentuk lafaz yang menunjukkan pengagungan Allah, seperti Allahu Karim. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah. Allahu Rahim, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan lain-lain. Tapi di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah sendiri, ulama Hanafiyah, ingat ya, ulama Hanafiyah. Jadi berbeda maksudnya Hanafi dan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah terbagi dua, satu mazhab Hanafi, yang kedua ulama Hanafi. Berbeda pandangan ulama Hanafi dengan Hanafiyah, mayoritas mazhab Hanafi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Saya kasih gambaran begini. Kita semua ini bermazhabkan Syafi'i misalkan. Ini contoh aja, contoh. Bermazhabkan Syafi'i. Tapi ada di antara Bapak Ibu yang ulama Syafi'i. Ternyata ulama Syafi'i ini berpegangan pada pandangan yang lain. Ulamanya ulama Syafi'i, tapi berpandangan dengan dalil yang lain. Sah atau tak sah? Sah atau tak sah? Sah. Ulama Pak, ulama sah. Cuma yang mengikuti mayoritas namanya Syafi'iyah namanya. Pengikut Syafi'i, pengikut madhab Syafi'i. Tapi ada ulama Syafi'i yang berbeda pandangan, itu biasa. Sama dengan Hanafiyah tadi juga begitu. Baik, kembalikan kepada poin tadi. Cuma dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah ini, mayoritas ulamanya mengucapkan kalimat yang serupa, Allahu Akbar. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Di sini lafaznya. Ini sepakat. Mayoritas ulama Hanafiyah begitu. Meskipun ada yang membolehkan menggunakan pengagungan Allah dalam bahasa Arab. Kenapa harus dalam bahasa Arab Pak Ustadz? Salah satu syarat sahnya sholat menggunakan lafaz Arab. Tak ada bahasa Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu dalam sholatnya menggunakan bahasa Indonesia, maka batallah sholat kita. Makanya batal sholatnya orang yang berbicara dalam sholat. Tak sah sholatnya Pak, batal. Sedang sholat berbicara dia, bro, tadi gimana kita? Batal sholatnya. Kalau anak kecil bagaimana? Tidak usah ditanyakan, ya. Kalau persoalan sesuatu yang tidak selayaknya jangan ditanyakan, karena anak-anak kecil ini belum balik. Baik. Sekarang waktu mengangkat tangan. Setelah takbirkah Allahu Akbar baru angkat tangan, atau bersamaan dengan takbir
Allahu Akbar, atau sesudah takbir Allahu Akbar baru ngangkat tangan, atau sebelum Allahu Akbar. Ini yang harus kita kaji dulu. Yang pertama, waktu pengangkatan tangan sebelum takbir, berarti begini dulu baru takbir Allahu Akbar. Ada Bapak Ibu lihat orang begini? Ada. Mayoriti mazhab Imam Hambali, mayoritas mazhabnya Hambaliyah. Oke, baik. Bersamaan dengan takbir Allahu Akbar, mayoriti atau mayoritas mazhab Syafi'iyah. Kemudian ada sesudah takbir Allahu Akbar baru ngangkat tangan dia. Ini biasanya ada dipakai di mazhab Imam Malik. Di mazhab siapa? Imam Malik atau Maliki. Baik, adakah dalilnya Ustaz? Ada. Dalil sebelum takbir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwal mankibaihi thumma kabbara. Rasulullah bersabda, apabila berdiri untuk melaksanakan salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya, thumma kabbara. Allahu Akbar. Jadi dia angkat dulu tangannya, baru dia bertakbir. Oke? Itu dalil pertama. Dalil kedua bersamaan, adakah dalilnya? Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha takbir fis salati wa rafa'a yadayhi. Nabi memulai salatnya dengan takbir dan berbarengan ketika itu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Begitu dia. Ini dipakai oleh madhab Syafi'iyah. Muhammadiyah pakai yang ini, NU pakai yang ini, dan beberapa pandangan yang lain juga pakai yang begini. Persis juga begitu. Tapi ada yang bermadhabkan lain menggunakan yang sebelum takbir. Ada. Madhab Hambali begitu. Madhab Maliki setelah takbir. Jadi Bapak Ibu ini ikhtilaf saja. Jadi tidak perlu. Karena saya tengok kita pun melihat banyak juga yang tak terlalu memperhatikan begitu. Cuma sekarang kalau sudah tahu perlu diperhatikan. Inilah salah satu kuncinya solat kita benar. Jadi kenapa kita perlu tahu? Ada sunnah-sunnah yang di dalam itu yang harus kita raih untuk menyempurnakan solat kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu pilih yang mana? 1, 2, 3 atau yang 4? Syafi'i gitu deh. Baik. Allahu Akbar. Saya pribadi mengikuti pada dalil yang kedua. Nabi iftataha as-salat bi'at-takbir summa atau wa akbar. Jadi Nabi wa rafa'a yadayhi. Nabi, saya mengikuti pada poin yang kedua, Nabi memulai salatnya dengan takbir berbarengan. Ini sebenarnya Bapak Ibu perbedaannya terletak pada huruf saja. Di poin yang kedua tadi itu terletak. Ada yang mengartikan fa, ada yang mengartikan wa, itu tergantung pada segi bahasa. Dan ini tidak perlu kita perdebatkan selagi masih ada aturan dan dalil yang masih bisa dipegang, insya Allah tidak ada persoalan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kecuali dia sudah meracau yaitu yang salah. Sudah lipat tangan begini dia baru takbir dia Allahu Akbar. Lupa tadi takbirnya Ustaz. Dia tengok orang sudah begini baru dia takbir. Itu lain cerita itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Contoh untuk orang masbuk. Orang masbuk kan orang imamnya anggaplah sudah ruku dia. Imam sudah ruku. Dia masbuk dia. Jangan langsung ruku, tak boleh. Tak boleh. Takbir dulu dengan tenang seperti yang kita pakai, yang kita yakini, mau yang 1, 2 ataupun yang 3, tapi mayoritas menggunakan yang pertama dan yang kedua. Yang paling banyak memakai yang kedua. Nah, itu terserah pokoknya. Setelah takbir, lipatkan tangan dulu. Baru kemudian ikut ruku. Kenapa? Ada kesempurnaan gerakan. Tidak langsung ucuk-ucuk dia langsung ruku. Berarti kalau dia langsung ruku, dia tak dapat takbirnya. Dia belum memulai sholatnya. Karena permulaan sholat itu dimulai dari takbir tadi. Lah kalau dia belum takbir, kapan dia mulai sholatnya? Sudah assalamualaikum, sudah salat, sudah. Tadi mulainya masbuk apa tidak? Masbuk.
dimulai dengan takbir. Tidak, tidak sah salatnya. Tak sah. Sepakat para ulama harus dimulai dari takbir. Kenapa? Iftatahan Nabi as-salata bit takbir. Nabi memulai salatnya dengan takbir. Itu tidak bisa dibantah lagi itu. Jadi ini poin penting bagi Bapak Ibu siapapun di antara kita yang masbuk, tolong diperhatikan ini. Ini nilai salatnya diterima atau tidak. Mohon maaf, itu yang pertama. Yang kedua, sah atau tidak sahnya salat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sampai pada takbir, bacaan takbir, mengangkat takbir sudah, mengangkat tangan sudah. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang poin selanjutnya. Ini cepat kalau begini, aman insyaallah. Takbir dalam salat ada 4 tempat. Takbir dalam salat ada 4 tempat. Nanti boleh saya kasih tahu, ada juga pandangan yang lain. Takbir dalam salat ada 4. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Yang kedua, dalam kondisi ya akan ruku. Allahu akbar, ruku. Yang ketiga, bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Mau sujud perlu enggak lagi? Perlu enggak takbir lagi? Allahu akbar atau sujud? Atau perlu enggak? Tak perlu lagi. Dalam mazhab Syafi'i tak. Mazhab Hambali tidak. Ada enggak mazhab yang lain Ustaz yang takbir lagi? Ada satu mazhab yang ketika hendak sujud dia takbir dia. Nah, tapi ini tidak dipakai mayoritas ulama. Tidak dipakai. Ya, tidak ada yang pakai. Dan tidak masyhur, Nah, kapan yang keempatnya? Bangkit, ketika bangkit dari tasyahud awal. Bapak Ibu sudah sujud, kemudian duduk di antara dua sujud lagi, naik ke atas, barulah takbir seperti takbir awal. Allahu akbar. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini disepakati oleh para ulama. Ustaz, tapi kalau kami, misalkan Bapak Ibu mau ruku tapi tidak takbir, bagaimana? Misal contoh, ini sedang Bapak Ibu mau ruku, Allahu akbar, tidak pakai takbir. Ikhtilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan 3. Satu diantaranya madhab Imam Abu Hanifah. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu lihat orang begitu, berarti dia menggunakan madhab Imam Abu Hanifah. Tapi saya tak yakin dia paham Imam Abu Hanifah, Pak Ustaz. Itu terserahlah, jangan dibahas, jangan dikontra-kontra begitu. Pokoknya ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Meskipun dia tak paham, ada dalilnya. Cuma kalau boleh menyarankan, gunakanlah yang jelas yang kita mengerti. Itu saja. Maka Bapak Ibu, dalam sholat, dalam ibadah apapun, kalau tidak ada ilmu tak bisa. Sebenarnya tak boleh. Begini bahasa Allah dalam Al-Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang beribadah dengan ilmu tanpa ilmu? Tak sama. Khawatir kalau kita beribadah tanpa ilmu, kita bisa sesat. Bisa dipahami ya? Itu kalau beribadah tanpa ilmu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita punya ilmu dan kita beribadah, itu enak. Jelas, Pak. Sehingga tidak perlu ada, mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf betul. Kalau ada orang berkelahi karena ikhtilaf, ada beberapa hal catatan. Yang pertama, ego, fanatisme, fanatik. Yang kedua, dia belum mengerti. Yang ketiga, mohon maaf, ambisi. Kenapa maksudnya ambisi? Menganggap diri lebih baik daripada yang lain. Ini masalah Pak, masalah. Jadi kita tak akan temukan titik temunya, tidak ada. Orang yang ego dan orang yang fanatik misalkan terhadap satu kelompok, dia tak akan menerima yang lain. Itu masalah, kaitannya dengan nomor yang ketiga tadi. Kemudian yang kedua, orang tak paham. Dia kalau tak paham susah. Saya pernah ceritakan di sini kan, di pertemuan sebelumnya saya ceritakan. Ini kondisinya nyata dan ini ibu-ibu yang bertanya. Satu ketika ada ibu-ibu dan ibu-ibu ini tidak sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat wajib, apa kata jamaah kiri kanan? Beberapa ibu-ibu dari kiri dan kanan. Tak sah sholat kau nih, kau tak sholat tahiyatul masjid, kata dia. Yang begini ini kan kacau Pak. Pertanyaannya apakah tidak punya ilmu, atau yang menyampaikan ketika dia mendapatkan ilmu itu berlebihan, atau memang dia tak paham maksud yang disampaikan. Saya berhusnuzon orang yang mendengarkan ini nggak paham. Bisa dipahami Bapak Ibu ya.
Jadi jangan seolah-olah sesuatu yang kita ambil itu sunnah loh, nggak ada kaitannya dengan wajib. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mau laksanakan sholat tahiyatul masjid atau tidak, tidak ada kaitannya dengan sholat wajib. Kecuali dalam sholat wajib itu sholat isya Bapak Ibu buat 5 rakaat. Itu ya kacau itu. Beginilah dampaknya kalau orang ibadah mohon maaf tanpa ilmu, itu dia masalah. Atau fanatik terhadap satu ilmu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kita tujuan begini untuk apa? Untuk memberikan peluang agar kita bisa memahami yang lain. Ada contoh yang kedua, ada. Jadi satu ketika ibu-ibu nih sholat. Ketika sholat tak sengaja ini mukenanya ini itu menutupi keningnya. Nampaklah oleh jamaah sebelah kanan apa sebelah kiri, saya lupa ibu itu bilang. Selesai sholat sama Pak, tak sah sholat kau ni, ulang balik kata dia. Tadi kening, berarti ibu yang samping tuh dia tak fokus sholatnya, jadi ditengoknya orang itu sholat mungkin kali ya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Padahal dalam aspek ini, dalam persoalan ini ada ikhtilaf. Jadi sengaja atau tidak sengaja itu tak bisa diukur, kecuali ada orang tersebut memang sengaja mempermainkan sholat, itu lain Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi menghakimi sesuatu itu tidak bisa langsung. Bisa jadi orang itu tidak paham. Kalau orang tidak paham bagaimana? Apa mau kita salahkan? Oi, tak sah sholat kau nih. Orang tak paham. Kalau tak paham itu orang yang tidak mengerti apa hukumnya. Dia melakukan sesuatu tapi dia tidak tahu sebelumnya. Tapi dia lakukan sesuatu. Bisa kita salahkan? Bisa kita salahkan? Tidak bisa. Maka perlu. Tapi Bapak Ibu yang sudah paham jangan pula menyeleweng. Ini masalah nih. Ustadz, aku tadi sholatnya begini Ustadz. Tapi ternyata aku penasaran dengan yang Ustadz bilang tadi. Rakaat kedua saya cobalah dengan begini Ustadz. Itu tak boleh. Jadi coba-coba namanya, tak boleh. Pas takbiratul ihram pertama dia bilang begini, Allahu Akbar. Jadi pas rakaat kedua dia mau uji coba. Cobalah dulu dengan penasaran pula dengan mazhab yang lain, kata kan. Allahu Akbar, kata. Ini mohon maaf. Masih ada kaitannya dengan talfik. Kalau ada unsur coba-coba, berarti ada unsur mempermainkan. Itu tidak boleh. Talfik hukumnya haram, dosa. Haram ataupun dosa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Sekarang itu sudah takbir. Jadi ada 4 tempat. 1 ketika takbiratul ihram, yang kedua ruku, naik dari ruku, yang ketiga bangun dari tasyahud awal. Adakah dalil yang mengatakan? Ada. Inna Ibnu Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamida rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'atin rafa'a yadayhi. Ini sudah saya sampaikan, kata ada 4 tempat. 1 takbiratul ihram, 2 ruku, 3 bangkit dari ruku, keempat bangkit dari tasyahud. Bapak Ibu tahu bangkit ya? Bangun. Bangkit itu bahasa mana saya tidak tahu. Bangun. Baik. Sekarang kita masuk pada poin takbir yang pada posisi tangan. Nah, ini biar Bapak Ibu bisa saling memahami. Setidaknya di dalam mengangkat tangan ini ada 3 tempat. Ada 3 tempat dalam mengangkat tangan ketika takbir. Yang pertama, ketika mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu. Ininya. Yang sejajar bukan tangannya tapi bawah ini. Saya ulangi Pak. Yang sejajar itu ininya. Dengan bahu. Allah. Ini sering dilakukan. Ya, sering dilakukan sebagian orang. Yang pertama dulu. Yang kedua, ada yang sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Sejajar. Oke, sejajar ya. Belum menyentuh telinga tapi sejajar. Nanti kita lihat hadisnya. Allahu Akbar. Yang ketiga di dada. Allah. Ini sering temu Bapak Ibu temukan? Sering menemukan Allahu Akbar begini sering. Ada orang yang sejajar kemudian begini. Ada? Pernah temukan? Ada temukan orang yang Allahu Akbar begitu ada? Itu dia. Kalau temu berarti sesat dia itu. Baik.
Kita mulai dengan sejajar dengan bahu. Ada dalilnya? Ada. Dari mana dalilnya? Bukhari. Ketika Nabi melaksanakan salat, nah kemudian Nabi mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Oke ya? Baik Bapak Ibu. Itu sejajar. Sekarang kita perlihatkan mana yang sejajar dengan telinga. Yang kedua, Allah. Bapak Ibu mungkin sering lihat ada orang yang sholatnya begini. Mohon maaf, bapak-bapak orang zaman dulu. Allahu Akbar. Gitu ya. Ini orang zaman dulu cukup sering. Atau ada yang begini kan? Orang zaman dulu juga ada begini. Nanti ada ini, ada ininya. Ada sebabnya. Persoalannya apakah begini, apakah begini, nanti kita lihat. Ada juga yang begini. Ada yang begini kan? Tapi orang zaman dulu ada juga yang begini. Allahu Akbar. Ini dalilnya Pak. Kita preteli sedikit. Dalam posisi sejajar dengan telinga ini, ada ulama yang, ada sahabat yang bertanya, apakah sejajar atau berada atau menyentuh telinga? Oke, kita baca, kita lihat. Makna sejajar dengan telinga masih belum spesifik, karena masih dapat dipertanyakan apakah cukup dengan sejajar atau menyentuh telinga. Ada dalil penguatnya. Dalam dalil penguat yang diriwayatkan oleh An-Nasai, hampir-hampir ibu jari, hampir-hampir ibu jari mendekati kedua telinganya. Jadi agak sedikit mepet. Maka ada yang mepet, ada yang tidak mepet. Sekarang pertanyaannya, yang betul yang mana Ustaz? Mepetkah atau agak mepetkah? Karena di sini posisinya para ulama tidak mendetailkan hal tersebut. Ini poin pentingnya ya. Artinya tidak memepetkan, tidak mespesifikkan dalil tersebut. Bisa saja sejajar dengan telinga, bisa saja mepet dengan telinga. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bapak Ibu, sekarang poinnya apakah begini atau begini? Begini. Allah. Ada orang tua begitu? Karena ada yang mengajarkan. Ada yang mengajarkan. Saya temukan ini orang-orang di kampung-kampung kami. Dulu dia begitu. Di salatnya Allah. Ini tak bisa kita salahkan, Pak. Karena dalam hadis tersebut, apakah dibentangkan tangan seperti ini atau begini tidak disebutkan. Hanya saja Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Yang kedua Nabi mengatakan rafa'a yadaihi. Rafa'a yadaihi itu bagaimana? Asal dia angkat aja tangan dia dua-dua selesai, Pak. Asal dia angkat aja tangannya dua-dua selesai. Masalah dia mau ngangkat begini atau tidak begini, kata para ulama, tidak ada masalah. Cuma tidak begini juga. Allah itu tak boleh. Karena ini memang tidak ada maksudnya. Ada Pak orang-orang yang mohon maaf membuat-buat itu ada. Jangan salah. Jangan salah. Tapi kok bisa begitu, Pak Ustaz? Itulah kalau kita tidak punya petunjuk. Baik. Sekarang yang ketiga. Nanti kita sampaikan siapa ulama-ulama yang berpegang pada hal tersebut. Yang ketiga. Sampai ke dada. Ra'aitu Nabi SAW sampai akhir. Thumma ataituhudna fara'aituhum yarfa'una aydiyahum ila sudur atau ila sudurihim. Allahu Akbar. Itu ada. Dalil ini mazhab yang terakhir, yang ketiga ini, dalil yang ketiga ini dipakai oleh mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal dan sebagian mazhab Imam Abu Hanifah. Oke, sebagian mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, ini poin penting untuk kita. Jadi Bapak Ibu, di poin yang kedua, yang tadi sejajar dengan telinga, ini mayoritas orang-orang mayoritas organisasi Islam terkhusus di Indonesia menggunakan yang kedua. Allahu Akbar. Ya, paling tinggi artis. Apakah dalilnya sahih? Tiga-tiganya sahih, Pak. Tiga-tiganya sahih. Cuma di hadis yang kedua itu Muslim. Hadis yang pertama justru Bukhari. Justru Bukhari. Yang di mana itu, Ustaz? Yang sejajar dengan bahu. Ada yang sholat sejajar dengan bahu? Ada. Dalam Muhammadiyah, dalam HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, dua. Yang satu begini, yang satu begini. Ada dua-duanya. Coba bayangkan. Terus mana yang dipakai oleh mayoritas orang Muhammadiyah? Yang sejajar. Yang hampir menyentuh telinga.
Imam Syafi'iyah, Nahdlatul Ulama begini. Bapak Ibu, ini tidak persoalkan NU atau apa, bukan. Tapi ini hanya sebatas petunjuk. Beginilah modelnya. Bapak Ibu mau pakai yang mana? Usahakan yang mana yang Bapak Ibu yakini. Ustadz, selama ini kami begini Ustadz. Nah, sekarang saya lurusin Pak. Saya lurusin dulu sebelum ini terlalu jauh. Bapak Ibu, saya hanya menyarankan kepada Bapak Ibu, untuk kita semua, baik saya mau Bapak Ibu, pakailah satu model dalam sholat. Kalau Bapak Ibu sepakat menggunakan Syafi'i, usahakan dari awal sampai akhir Syafi'i. Masalah wudhu Bapak mau pakai Imam Abu Hanifah, tak urusan. Yang jelas dalam satu gerakan ibadah, dalam satu perbuatan ibadah, usahakan satu model. Berbeda dengan orang yang, mohon maaf, berilmu dan rasikhuna fil ilmi. Itu berbeda Pak, berbeda. Khawatir ada unsur mempermainkan. Disinilah poinnya mengapa kata para ulama sebagian besar harus menggunakan petunjuk. Dalam istilah lain namanya menggunakan pegangan atau disebut dengan mazhab. Tapi Ustadz, ada kelompok yang tidak bermazhab. Contoh, Muhammadiyah tidak bermazhab. Hanya saja Muhammadiyah mengambil pandangan terkuat di dalam setiap mazhab. Jadi mazhab ada 4. Mana yang terkuat menurut Muhammadiyah, itu yang dipakai. Kemudian teman-teman Salafi, mana dalil yang terkuat, itu yang dipakai. Pertanyaannya adalah, bolehkah dengan begini? Boleh saja jika mengerti ilmunya. Kecuali kita yang, mohon maaf, tidak mengerti ilmunya. Ini titik temu Pak, titik temu, bukan titik pisah. Ini titik temu, bisa dipahami. Disinilah kunci kita untuk memahami setiap di antara kita. Oh, ada orang yang sholatnya model begitu, kita paham, Bapak Ibu paham. Jadi Bapak Ibu tidak akan menyalahkan orang. Kecuali ada orang sholat tapi dia tidak pakai mukena, rambutnya nampak. Itu kalau ada yang membenarkan, berarti ikut-ikut sesat orang itu, berarti itu. Kok sholatnya nggak pakai kerudung? Kok nggak pakai mukena sholatnya gitu? Tapi Bapak Ibu tidak tegur. Oh, biarkan aja, mungkin ada mazhab yang lain. Ini pernah terjadi Pak, pernah terjadi. Dan saya sendiri langsung mendengarkan. Satu ketika ada bapak-bapak sholat. Ini sholatnya sholat asar. Ketika sholat asar, mohon maaf, kebetulan bapak itu imam. Karena dia imam, dibacalah bacaannya itu jahar. Kira-kira salah apa betul? Apa kata jamaah tadi? Oh, saya tanya sama jamaah, ini tak salah. Jawaban jamaah itu apa? Nggak usah dikomen. Ini bapak ini sudah mengerti dan berilmu, katanya. Kita tahu itu salah. Saya samperin lah, Pak, ini sholat asar, kok bapak pakai jahar? Iya Pak Ustaz, maaf dia panggil saya, iya dek, maaf saya salah, lupa saya, kata dia gitu. Nah, ibu-ibu yang tadi, jamaah yang lain mengatakan, dia berilmu, biar itu mungkin cara pandang dia yang lain, kata dia. Kan kacau tuh Pak. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita tak pengen. Mungkin di kota tidak banyak begini. Jangan salah. Kita yang belum temukan. Tapi saya sudah temukan. Nah, yang begini-begini masalah Pak, masalah. Artinya kita khawatir sesuatu yang salah kalau kita diamkan, sesuatu yang salah kalau kita normalkan, dia akan mengakar dia. Salah ya salah. Artinya siapapun yang melakukan salah, salah ya salah. Sekalipun yang melakukannya, mohon maaf, berilmu. Kalau dia salah, salah. Bisa dipahami ya? Kalau dia benar, benar. Sekalipun yang melakukan itu tidak terlalu mengerti. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi jangan salahkan sesuatu yang benar dan jangan benarkan sesuatu yang salah. Baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi mazhab mayoritas mereka sejajar dengan telinga. Baik. Tadi kita sampai mana tadi? Telinga, dada sudah ya. Dada tadi mana ya? Letak sampai ke dada sudah. Allahu Akbar, gitu ya. Ini mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Ahmad ibn Hambal, dan sebagian daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi Bapak Ibu boleh temukan, bisa temukan ini. Bagaimana dengan mazhab Maliki Pak Ustadz? Mazhab Maliki nomor 1 dia pakai. Mereka pakai nomor 1. Ada juga sebagian menggunakan yang sepakat dengan, yang sejalan dengan Imam Syafi'i. Tapi saya menyarankan kita, Bapak Ibu silakan, kalau saya menggunakan di nomor yang kedua.
Artinya saya menyelaraskan hal tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Oh, ada tuh. Saya berharap tak ada tanya, tapi ada nanya. Baik tuh. Silakan. Apa? Salam. Ini disampaikan bahwa dari beberapa ustaz juga menyampaikan ini. Bahwa niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat. Yang saya tanyakan, kan ada juga kita ini melafazkan dulu sebelum takbir kan? Ya, betul. Bagaimana kalau dia tidak membaca niatnya lagi di dalam pada saat takbiratul ihram itu? Oh ya, baik. Dia hanya melafazkan niatnya, melafazkan niat sebelum sholat. Terus waktu takbir dia tidak mengucapkan niat itu lagi. Bagaimana itu? Baik. Yang pertama, pahami dulu bahwa niat dalam hati satu. Bentar Pak, kita jawab dulu langsung. Nanti takut lupa saya. Yang pertama, oke, niat dalam hati. Sepakati dulu ya, sepakat semua ya, niat dalam hati. Yang kedua, lafaz itu bukan niat tapi penguat niat. Oke, baik. Yang ketiga, di mana kapan kita berniat? Apakah ketika takbir atau sesudah takbir atau sebelum takbir? Ketiga-tiganya ada pandangan. Syafi'i, mazhab Syafi'i yang dinukil oleh beberapa kitab Syafi'i berbarengan dengan takbir. Ini agak berat. Tapi ingat ya, ini Syafi'iyah, berbarengan dengan takbir. Allah, tidak perlu pengucapan ketika takbirnya, tapi niatnya dalam hati. Oke? Allahu Akbar, itu sekaligus niat. Maka mohon maaf, ada sebagian kelompok yang sengaja agak memperpanjang takbirnya agar menyelaraskan niatnya. Allahu Akbar. Itu ada. Meskipun yang seperti ini tidak menggunakan lafaz. Oke Pak ya. Yang kedua, ada yang sudah niat tapi tidak perlu lagi niat ketika takbir. Dan ini Bapak Ibu, boleh kita lihat dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali, asal sudah terniat dalam hati salat maghrib, selesai. Dia tinggal takbir saja, Allahu Akbar. Maka kita akan melihat agak sedikit lebih cepat dengan yang pertama tadi. Berarti apakah itu salah? Tidak salah. Yang ketiga, ada dia setelah takbir niatnya. Takbirnya sudah selesai baru niat dia. Tapi ini dipakai oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Hanya saja kalau kita melihat daripada urutan perbuatan sholat, sebenarnya kan tidak tepat niat itu setelah takbir. Makanya tidak banyak yang menggunakan ini. Harusnya takbir niat itu satu sebelum daripada takbir, yang kedua berbarengan. Tapi ulama tidak ada yang menyalahkan. Hanya saja tergantung pada orang yang berpegang teguh tadi. Persoalan lafaz tidak ada masalah kalau dia sudah mengucapkan lafaz, artinya dia sudah niat dalam hati dia. Tak perlu lagi setelah itu dia lafaz Allahu Akbar. Lupa aku lafaznya tadi. Tak perlu. Atau melafazkan dalam hati dia, ya silahkan, tidak ada masalah. Saya pribadi Pak, lebih condong dengan ketika kita hendak melaksanakan takbir itu niat kita sudah terucap. Saya pribadi. Saya mengikuti, mengikuti pandangan ini dalam pandangan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada kekhawatiran ketika saya takbir itu niatnya tidak sejalan. Artinya, mohon maaf, ketika saya takbir mungkin belum konsen untuk berniat, maka saya sudah niatkan di awal. Ini sholat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, apakah harus niat lafaz? Tidak perlu. Itu tadi sudah kita sampaikan dalam persoalan lafaz. Itu ya Pak ya? Aman ya Pak ya? Jadi siapapun, jadi kita kan tak tahu juga orang melafazkan bagaimana. Jadi apakah orang itu niat apa tidak? Itu kok dia cepat kali takbirnya. Dia udah niat atau belum ya? Tidak usah dikomen hal begitu. Kenapa tidak usah dikomen? Karena kita tidak tahu isi hati orang. Bisa jadi dia sudah, bisa jadi dia belum. Hanya saja tujuan imam mengingatkan itu penting, adalah biar jamaahnya siap-siap. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Nabi sebelum Nabi sholat? Menengok dulu jamaahnya sudah rapi atau belum. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Nabi berdiri, ada dua kalimat yang bersamaan itu. Kalimatnya, Nabi sebelum sholat begini, Nabi lihat dulu safnya dah lurus atau belum.
Salah satu tujuannya untuk mengingatkan orang-orang yang mau sholat ini, apakah mereka sudah siap sholat atau belum? Sudah sesuai belum niatnya apa belum? Itu yang pertama. Yang kedua, ada bacaannya, ada. Nabi ketika melaksanakan begini, apa kata Nabi? Sawwatarasu wasuddul khalal. Saf, luruskan, benarkan niat dan lain sebagainya. Itu tujuan daripada yang disebut dengan tumaninah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Aman ya sampai di sini ya? Sudah sampai takbir sudah aman? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terakhir. Iya terakhir. Kalau tak baik, silakan Pak. Bagaimana caranya Pak supaya waktu takbir itu pikiran kita lurus dan tidak ada yang layak? Ya kemana lo pikir Bapak Belak? Karena pikiran kita itu pikiran ke rumah. Ya baik. Gitu kan. Makanya tadi kita mulai dengan tenang dulu. Tenang. Bapak Ibu ini kunci, ini kunci. Saya dapatkan dari guru saya. Kata guru saya, sebelum kita melaksanakan sholat, tenangkan dulu diri. Bolehkah kita berzikir dan mengucapkan sholawat? Kalau ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan sifatnya tertulis, bukan, tapi hanya anjuran dari guru saya untuk saya. Coba sebelum sholat itu tenang, setelah tenang coba istighfar, kemudian puji Allah agar menenangkan hati. Kenapa begitu? Dalilnya ada ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tenangkan dulu hati. Bagaimana cara menenangkannya? Zikir dulu. Tapi jangan panjang-panjang, orang sudah mau selesai, udah mau takbir masih juga zikir tak tenang-tenang juga nih Ustaz. Ini masalah. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, ini kata para ulama, yang ketiga. Ini poin penting untuk kita. Bapak Ibu yang mau sholat, tinggalkan semua urusan dunia. Tinggalkan. Ini Bapak sedang mau komunikasi dengan Tuhan. Tapi dalam sholat nanti teringat Pak Ustaz. Terlepas dalam sholat mau teringat atau tidak teringat. Allahu Akbar. Di manalah kunci Honda saya tadi ya? Jadi ada kuncinya. Jadi itu bagaimana? Berzikirlah, salawatlah, perbanyak sebelum melaksanakan sholat. Tenangkan hati, ambil waktu 10 detik minimal. Ya, tapi jangan panjang-panjang, jangan sampai orang sudah selesai salam baru masih zikir juga sementara sholat belum jalan-jalan. Nah, kalau bisa lagi usahakan datang sebelum sholat mulai. Kalau masbuk agak susah sedikit, karena kita sudah tertinggal, masih juga mau bertenang-tenang panjang-panjang kan tak tepat juga. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ada hukum, ada etik. Ada hukum, ada etika. Artinya tidak selamanya hukum berjalan dengan etika, tidak selamanya etika itu sesuai atau sejalan dengan hukum. Ya, artinya Bapak Ibu perlu ada sinkronisasi kedua-duanya, baik hukum maupun etika. Dalam sholat ada etikanya, meskipun secara hukum tidak dipersoalkan. Contoh, Bapak Ibu sholat, secara hukum sholat meskipun agak sedikit tergesa-gesa itu tidak ada masalah secara hukum, tapi secara etik tak masuk dalam tumakninah. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini poin penting bagi kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan panjang waktu kita itu. Apa hukumnya Pak? Orang memperpanjang sujud setelah imam tegak, kan dia berpanjang kan? Allahu Akbar. Lama-lama dia. Sedangkan imam sudah tegak, dia harus tegak. Baik, kita bicara hukum ya. Kita bicara hukum. Kalau kita bicara hukum, salat itu tidak sah salat seseorang kalau lebih dari 2 gerakan salat. Contoh, sujud. Masih sujud ya, imam sudah berdiri. Baru 1. Kalau imam sudah ruku, dia masih juga sujud. Dan imam sudah i'tidal, dia masih juga sujud. Coba cari tahu, bisa jadi mati dia. Itu 1. Yang kedua, mohon maaf, ini secara hukum. Secara hukum, kalau tidak lebih dari 2 gerakan tak ada masalah. Tidak lebih dari 2 gerakan tidak ada masalah. Yang ketiga, itu 1. Bisa batal dalam pandangan sebagian besar ulama Syafi'i mengatakan tidak sah salatnya, atau bisa batal salatnya. Yang kedua, ada yang lebih ringan, makruh hukumnya.
Apa makruh maksudnya di sini? Dia sujud sementara imam sudah pada gerakan kedua, masuk pada poin tadi, apa namanya, rukuk tadi. Dia masih sujud, imam sudah. Sementara ketika dia bangkit itu imam sudah i'tidal. Artinya jauh sekali ketinggalannya, makruh. Secara hukum, kalau kita bicara hukum, tidak lebih dari 2 gerakan. Meskipun maksud di sini pertama makruh dia kalau lebih, atau ada yang ketiga dalam mazhab yang cukup ekstrim. Artinya ada ulama yang mengatakan tidak sah sholatnya lebih daripada 2 gerakan tadi sementara dia masih tertinggal. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sebaiknya bagaimana? Nah, ini bicara etik, bicara etika. Sebaiknya bagaimana? Ikuti imam, itu lebih baik. Oke Bapak Ibu ya, etikanya ikuti imam. Imam berdiri, berdiri kita. Imam rukuk, rukuk kita. Jadi kalau imamnya rukuk, kaminya sujud, bagaimana Pak Ustaz? Nah, itu kacau tuh. Jadi dia sholat sendiri namanya. Saya kira itu ada cukup ya Bapak Ibu ya. Insyaallah kapan waktu kita coba diskusi lagi. Memang kalau isya, kalau maghrib itu memang tidak terlalu panjang waktunya, kita khawatir. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.